Bencana banjir masih menjadi ancaman nyata bagi banyak masyarakat. Tanpa informasi yang cepat dan akurat, warga tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Ketinggian air di Blok 8 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan terpantau masih cukup tinggi. Air bahkan menyentuh beberapa atap rumah warga di perumahan ini. Meski begitu, sejumlah warga memilih untuk bertahan di rumahnya. Bantuan pun mulai disalurkan kepada warga yang memilih untuk tidak mengungsi ini. Umumnya, mereka yang bertahan tinggal di lantai 2 rumahnya. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Manggala, sebanyak 760 jiwa atau sekitar 179 kepala keluarga berada di lokasi pengungsian. Kelurahan itu semua genangan, tapi ada 3 kelurahan yang memang betul-betul terdapat pengungsi. Kelurahan Manggala, Kelurahan Batua, dan Kelurahan Antang. Dari 3 kelurahan ini, Kelurahan Antang ada 1 titik pengungsian, kemudian di Kelurahan Batua ada 1 titik pengungsian, di Kelurahan Manggala itu sesuai data yang kami terima terakhir itu ada 13 titik pengungsian. Jumlah titik genangan di Kecamatan Manggala secara keseluruhan adalah 7 titik dengan total pengungsi 760 jiwa, 179 kakak. Seperti diketahui, banjir mulai melanda kota Makassar sejak pekan lalu. Meski beberapa wilayah mulai surut, namun ketinggian air di Blok 8 Perumnas Antang masih tetap tinggi. Sebab perumahan ini berada di wilayah berbentuk cekungan dan kerap dilanda banjir tahunan. Bukan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai mahasiswa di bidang teknologi, kami merancang sistem peringatan dini berbasis aplikasi mobile. Sistem ini bekerja dengan sensor tinggi air, yang akan mengirim peringatan ke masyarakat secara real-time. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, aplikasi ini dapat membantu masyarakat merespons banjir lebih cepat dan tepat. Berikut adalah sistem Internet of Things dari proyek ini. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam proyek ini adalah: dalam menghadapi bencana alam seperti banjir, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas keselamatan yang masih dimiliki, serta menyadari bahwa menjaga dan mengelola alam adalah bagian dari tanggung jawab spiritual. Dengan teknologi, kita menunjukkan ikhtiar untuk menjaga nyawa dan lingkungan sebagai bentuk penyamalan iman dalam tindakan nyata. Nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam proyek ini, menjaga keselamatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Karena sistem peringatan ini dirancang bukan sekedar teknologi, melainkan sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap keselamatan setiap orang. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ini adalah wujud kemanusiaan yang menjunjung keadilan dan martabat. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menjelaskan tentang kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah daerah. Proyek ini menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi bencana, kolaborasi antar masyarakat, mahasiswa, relawan, dan pemerintahan, mencerminkan semangat gotong royong dan persatuan dalam menyelesaikan persoalan bersama, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini musyawarah dalam perencanaan sistem bersama warga. Aplikasi ini tidak dikembangkan secara sepihak. Kami melibatkan masukan dari warga terdampak, berdiskusi dengan aparat desa, dan melakukan survei kebutuhan. Setiap keputusan diambil melalui pendekatan demokratis, sesuai dengan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam Pancasila. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung di dalam proyek IoT ini, yaitu akses informasi bencana yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Karena sistem ini dibuat agar semua warga, baik di desa terpencil maupun di pusat kota, memiliki akses yang sama terhadap informasi penting soal bencana.
sehingga tidak boleh ada yang tertinggal mengenai informasi teknologi ini. Dan inilah wujud nyata keadilan sosial dalam bentuk teknologi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.